Penelitian saya ini yang sekarang saya lakukan dalam studi S3 saya itu terkait dengan kecerdasan buatan dan disrupsi yang dibawa oleh kecerdasan buatan terhadap sistem kekayaan intelektual. Terutama khususnya fokus saya adalah terhadap hak cipta. Tapi yang ingin saya bagikan ke teman-teman sekarang pada kesempatan ini adalah bahwa perkembangan teknologi itu senantiasa menciptakan tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh hukum atas kekayaan intelektual. Contohnya, pada zaman dulu ketika orang ingin menciptakan gambar, kita tuh harus melukis, menyediakan kanvas, menyediakan cat sendiri, dan alat-alat lukis. Seperti itu. Kemudian, em, lahirlah teknologi yang dinamakan kamera. Jadi untuk menghasilkan gambar, kita cukup tinggal memotret, seperti itu. Kemudian, em, kamera ini masih agak lebih teknis ya. Kita harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengatur teknik pencahayaan supaya kamera tersebut dapat menangkap cahaya em, dengan baik seperti itu dan menghasilkan gambar yang komposisinya baik. Tapi perkembangan teknologi kemudian memberikan suatu kemudahan lagi bagi pengguna, yaitu dengan adanya ponsel pintar atau handphone. Nah, dengan adanya smartphone ini, siapapun, baik mereka mengetahui cara menggambar ataupun cara memotret ataupun tidak mengetahui cara memotret, mereka bisa menghasilkan karya melalui ponsel pintar mereka masing-masing. Contoh lagi, salah satu disrupsi yang dilakukan oleh teknologi adalah terkait dengan musik. Pada sebelum ada penemuan-penemuan terkait dengan teknologi rekaman, musik itu hanya dipentaskan di dalam konser. Nah, musik yang dipentaskan ini tidak terancam eksistensinya bahwa dia akan ditiru atau diplagiat oleh orang lain atau pihak lain. Tetapi dengan adanya teknologi rekaman, baik itu rekaman studio yang cenderung sangat mahal biayanya, atau rekaman menggunakan tape recorder, itu sangat-sangat memudahkan orang lain untuk merekam dan juga memproduksi kembali sebuah karya yang dipentaskan. Nah, pada perkembangan ini juga hukum atas hak cipta itu tuh dituntut untuk melindungi karya-karya yang dulunya tidak perlu dilindungi, tetapi sekarang karena adanya perkembangan teknologi sehingga mereka perlu dilindungi. Sebelum saya lanjut ke tantangan yang dibawa oleh yang dibawa oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan terhadap haki, saya ingin sedikit menyinggung apa sih itu hak atas kekayaan intelektual. Sederhananya, hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang timbul atas buah pemikiran yang dituangkan dalam bentuk atau wujud tertentu. Kenapa sih kok ada haki atau kenapa sih perlu adanya haki? Yang pertama, tujuan privat. Haki ini memberikan hak monopoli bagi penemu, bagi pencipta untuk melaksanakan atau memperbanyak temuannya atau ciptaannya dan memperoleh hak ekonomi, memperoleh keuntungan dari pemanfaatan temuan atau karya yang diciptakan. Kemudian dengan memberikan hak monopoli, diharapkan bahwa penemu maupun pencipta termotivasi untuk menghasilkan lebih banyak lagi karya yang nantinya akan berguna bagi publik melalui diseminasi ilmu pengetahuan. Jadi pegangan kita ada dua ini tujuan haki. Tujuan privat untuk penciptanya sendiri, untuk penemunya sendiri, tujuan publik supaya ada transfer of knowledge, gitu, diseminasi ilmu pengetahuan dari orang yang menciptakan kepada publik. Nah, macam-macam kekayaan intelektual itu ini hanya contoh saja. Ada 5 yang saya tuliskan. Sebenarnya kekayaan intelektual ada banyak, cuman yang sering menjadi pembahasan adalah karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta, hak paten,
hak merek, desain industri, dan indikasi geografis. Yang ingin saya tekankan di sini sebenarnya baik orang yang belajar hukum maupun orang yang tidak belajar hukum sama-sama sering mensalahartikan antara haki, kemudian hak cipta, dan hak paten, dan juga hak yang lain. Nah, di sini saya ingin pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin memberikan gambaran bahwa haki atau hak atas kekayaan intelektual itu adalah satu payung besar terhadap hak-hak lain, hak-hak yang lebih spesifik, yaitu hak cipta, hak paten, hak merek. Nah, sering kali saya tuh kalau baca berita atau mendengar orang kayak cerita gitu, mereka menyalahartikan bahwa hak cipta itu sama dengan haki. Lebih tepatnya, hak cipta itu adalah bagian dari haki, tetapi haki sendiri itu bagian yang umum, sesuatu yang umum yang menaungi hak cipta. Nah, hak cipta sendiri itu apa? Hak cipta itu adalah hak eksklusif yang melindungi karya cipta seperti karya tulis, lukisan, fotografi, kemudian program komputer. Dengan adanya ChatGPT atau kemudian DALL-E itu mengganggu hak cipta yang merupakan bagian dari haki. Kemudian ada juga hak paten. Hak paten melindungi penemuan-penemuan yang baru. Syaratnya harus baru. Misalkan Bluetooth, kemudian vaksin untuk COVID, kemudian printer 3 dimensi. Itu dilindungi oleh hak paten. Kemudian juga ada yang namanya hak merek. Hak merek ini melindungi merek dagang yang digunakan sebagai tanda pembeda suatu produk atau suatu jasa. Misalkan larutan penyegar cap kaki 3 sama larutan penyegar cap badak. Ada pembedanya walaupun mereka sama-sama larutan penyegar. Kemudian tolak angin, antangin, itu mereka fungsinya sama tetapi karena ada pembeda ini dan pembeda inilah yang dilindungi oleh hak merek. Desain industri melindungi bentuk-bentuk, konfigurasi, warna, garis dari sebuah produk, baik bentuknya 2 dimensi atau 3 dimensi. Misalnya, bentuk kursi ergonomis, kemudian botol Yakult, kemudian konfigurasi monitor, layar laptop, dan lain sebagainya. Dan juga ada menjadi bagian dari haki pula adalah indikasi geografis, yaitu perlindungan bagi produk yang khas terdapat atau berasal dari daerah tertentu. Misalnya kalau teman-teman hobi kopi, itu adalah kopi Aceh Gayo, terlindungi oleh indikasi geografis. Kemudian juga mebel ukir Jepara, itu juga dilindungi oleh indikasi geografis. Nah, terkait dengan hak cipta seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah hak eksklusif yang lahir secara otomatis terhadap ciptaan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Jadi bedanya hak cipta dengan dengan hak yang lain adalah hak cipta itu lahir secara otomatis, tidak perlu didaftarkan. Kalau kita mau mengajukan hak paten atau hak merek, mereka harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tetapi hak cipta tidak perlu pendaftaran. Jadi akan lahir secara otomatis yang jika dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu fungsinya hanya untuk sebagai menguatkan bukti secara administrasi, namanya dicatatkan, bukan didaftarkan. Kemudian hak cipta ini juga keberadaannya diganggu oleh adanya kecerdasan buatan. Kemarin saya sempat menggunakan fungsi text to image yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Taufik juga dari fitur OpenAI. Saya masukkan keyword Jogja gitu. Saya mau lihat apa sih yang keluar, gambar apa sih yang akan keluar dari keyword yang saya input di sistem OpenAI ini. Nah, kemudian dari yang saya input keluar 2 gambar yang menggambarkan Jogja ini. Tapi kalau teman-teman bisa cermati, ini nggak kelihatan Jogja yang pertama, dan yang kedua manusianya tidak terlihat seperti manusia. Nah, jadi pada tahap ini saya sih merasa bahwa memang AI bisa menggunakan atau menciptakan sesuatu, tetapi
akurasinya untuk tujuan tertentu itu masih harus ditingkatkan seperti itu. Dan ada juga satu karya dari kecerdasan buatan yang laku dijual. Ini adalah karya dari Obvious Art yang menggunakan kecerdasan buatan dalam sistemnya untuk menghasilkan em, lukisan klasik. Nah, lukisan ini dijual dengan harga 465.000 US dollar di pameran. Ini sekitar tahun 2018. Nah, dari contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi, muncul pertanyaan-pertanyaan. Mungkin juga yang tadi sudah sempat disebutkan oleh Bu Dekan dan juga Mas Taufik. Pertanyaan pertama, apakah karya dari kecerdasan buatan ini dapat dilindungi oleh hak cipta? Kemudian, pertanyaan kedua, jika dilindungi, maka siapa yang berhak atas karya tersebut? Dan yang ketiga, apakah text and data mining, proses untuk mendownload banyak atau jutaan atau miliaran gambar sebagai training data, itu tuh melanggar hak cipta. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa temuan atau hasil analisa saya terkait dengan pertanyaan pertama. Namun sebelumnya saya juga ingin menampilkan proses yang terlibat dalam menciptakan sebuah karya dari kecerdasan buatan. Dari penelitian saya itu mewawancara beberapa um, pencipta software yang menggunakan kecerdasan buatan. Dan dari hasil tersebut sebenarnya ada sebuah miskonsepsi yang sebenarnya ingin diluruskan oleh para programmer yang menciptakan um, software kecerdasan buatan ini. Miskonsepsi yang sering kali dipercayai oleh publik adalah bahwa penggunaan atau penciptaan um, karya kecerdasan buatan ini tuh sama sekali tidak membutuhkan campur tangan manusia seperti itu. Ini adalah sebuah miskonsepsi yang ingin diluruskan oleh para programmer maupun data trainers. Mereka menyebutkan bahwa sebenarnya peran manusia itu masih dibutuhkan dalam serangkaian proses yang digunakan untuk menciptakan karya kecerdasan buatan seperti itu. Kan sampai saat ini programmernya sendiri masih manusia. Kemudian programmer ini berfungsi atau memiliki peran dalam menciptakan sebuah software yang dapat menggunakan kecerdasan buatan seperti itu. Dan kemudian data trainers itu adalah orang yang tugasnya adalah mengumpulkan data, memberikan data itu sebagai makanan bagi software AI untuk meningkatkan akurasi dan juga supaya software ini bisa belajar tentang pola seperti apa sih yang diinginkan yang akhirnya nanti bisa menghasilkan suatu karya. Dan ada juga user, yaitu pengguna. Ya mungkin seperti kita-kita ini yang menginputkan um, keyword ke dalam AI seperti itu. Ke dalam DALL-E atau ke dalam ChatGPT itu kan juga membutuhkan input dulu dari manusia, kemudian diproses oleh software dan akhirnya menghasilkan sebuah karya. Nah, dengan memahami hal itu, kita beranjak ke pertanyaan yang pertama, apakah karya AI dapat dilindungi oleh hak cipta di Indonesia? Syarat agar sebuah ciptaan dilindungi oleh hak cipta di Indonesia itu adalah yang pertama, ciptaan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata atau difiksasi. Ini tidak ada masalah dengan syarat ini. Walaupun diwujudkan dalam bentuk digital, itu sudah dianggap sebagai diwujudkan dalam bentuk nyata. Yang kedua, yang menjadi masalah adalah ciptaan tersebut harus dibuat oleh pencipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pencipta itu adalah subjek hukum, yaitu orang perorangan atau badan hukum, dan pencipta itu harus memiliki sifat khas dan pribadi terhadap ciptaannya. Khusus untuk syarat yang kedua ini sebenarnya adalah syarat yang sangat-sangat lazim ditemui di negara-negara yang menganut sistem hukum
Eropa kontinental seperti di Belanda, dan karena hukum hak cipta kita juga dipengaruhi kuat oleh maaf, hukum hak cipta di Belanda, maka ada cerminan bersifat khas dan pribadi ini dalam hukum hak cipta. Dan untuk karya dari kecerdasan buatan ini akan sulit untuk memenuhi syarat yang kedua, bahwa mereka katakanlah dianggap dibuat oleh manusia, user tadi yang membuat, tetapi sifat atau personality dari user ini tidak bisa ditampakkan dalam karya cipta yang dibantu oleh kecerdasan buatan. Kemudian juga syarat ketiga adalah dihasilkan dari kemampuan berpikir manusia. Nah, sebenarnya pada kesempatan ini saya juga ingin mendapatkan masukan dari teman-teman juga, dan mungkin dari Bu Dekan, dari Mas Taufik, dan juga dari Mas Martin terkait dengan apa sih definisi dari berpikir ini. Pada saat apa manusia itu dikatakan berpikir? Apakah ketika saya mengetik keyword Jogja, lalu saya pencet enter, itu dikatakan sebagai berpikir? Apakah ketika saya mengangkat telepon pintar saya dan mengambil sebuah gambar hanya dengan mencet shutter button itu dianggap sebagai berpikir? Nah, definisi dari berpikir ini masih sangat luas dan tidak ada batasnya dalam hukum hak cipta seperti itu. Kemudian, siapa pemilik karya AI ini? Untuk menentukan siapa pemilik karya, kita harus kembali lagi kepada tujuan hak cipta. Hak cipta itu kan memberi kompensasi atas kerja yang sudah dilakukan oleh seorang pencipta. Hak cipta memberi insentif untuk diseminasi ilmu pengetahuan. Nah, dari kalangan programmer, data trainers, atau users, siapakah yang paling berhak menerima kompensasi dan insentif tersebut? Pilihannya ada 3 ini. Sampai sekarang, hukum hak cipta di Indonesia belum mampu untuk menjawab siapa yang paling berhak menerima kompensasi dan insentif ini. Ada juga pilihan lain bahwa tidak ada yang berhak menerima kompensasi dan insentif, sehingga karya dari kecerdasan buatan itu tidak perlu dilindungi oleh hak cipta dan langsung jatuh ke domain publik, yang artinya semua orang berhak mengakses, berhak mengcopy, berhak memanfaatkan karya-karya kecerdasan buatan itu tanpa harus ada izin ataupun membayar royalti kepada penciptanya. Di negara-negara lain sudah ada pengaturan tentang untuk menentukan siapa sih pemilik dari karya kecerdasan buatan ini. Di Amerika Serikat sudah ditegaskan bahwa jika sebuah ciptaan itu dibuat oleh non-human entity atau entitas non-manusia, maka ciptaan tersebut tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Pembatasannya hanyalah ciptaan oleh manusia yang dapat dilindungi. Contoh kasusnya adalah ketika ada kasus monkey selfie, ada seekor monyet mengambil gambar selfie sendiri, tetapi yang mengklaim copyright atas selfie tersebut adalah fotografer yang sengaja memang meletakkan kamera tersebut. Nah, di Amerika Serikat ini akhirnya diputuskan bahwa monkey selfie ini tidak dapat dilindungi oleh hak cipta karena yang mengambil gambar ya monyetnya itu sendiri, bukan fotografernya, seperti itu. Sehingga potret monyet ini langsung jatuh ke domain publik. Di Inggris dinyatakan bahwa semua karya yang menggunakan yang diciptakan oleh komputer atau computer generated works itu dimiliki oleh pihak yang melakukan, bahasanya adalah arrangement necessary terhadap terwujudnya sebuah ciptaan. Arrangement necessary ini mungkin dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai memiliki kontribusi terhadap penciptaan terwujudnya ciptaan AI tersebut. Nah, di luar aturan-aturan yang ada yang ditetapkan oleh negara, sebenarnya ada juga terms and conditions atau syarat dan ketentuan yang dinyatakan secara langsung di platform-platform
AI masing-masing. Jadi saya pernah nih iseng nanya ke ChatGPT. Kalau kamu menulis esai, siapa sih yang memiliki hak cipta atas esai yang Anda buat? Lalu dijawab oleh sistem bahwa esai ini di copyright-nya ada pada OpenAI sebagai programmer yang menciptakan platform ChatGPT ini gitu. Saya tanya lagi, bisa nggak saya yang mengklaim AI mengklaim copyright atas pekerjaan kamu? Dia bilang, oh nggak bisa seperti itu. Berarti kan menurut platform ChatGPT ini copyright itu jatuh pada programmersnya. Kemudian ada juga yang platform untuk membuat musik yang namanya AIVA.ai. Itu di sana ada syarat dan ketentuan sendiri yang memberikan semacam kayak subscription plan gitu. Jadi ketika plan kita adalah plan yang gratis, maka hak cipta dari segala musik yang diciptakan oleh AIVA ini jatuh ke tangan programmernya atau ke tangan AIVA-nya. Kemudian kalau kita membayar, saya kurang kurang ingat 33 euro per bulan apa yang paling mahal. Kalau kita membayar subscription plan itu, maka hak cipta dapat kita miliki. Hak cipta atas lagu-lagu yang diciptakan oleh AIVA itu dapat kita miliki seperti itu. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah terkait dengan text and data mining untuk pengembangan AI. Text and data mining itu adalah kegiatan menyalin dan mengekstraksi data atau karya yang sudah ada, dan tujuan dari pengekstraksian data ini adalah untuk melatih kecerdasan buatan supaya dapat menghasilkan karya seperti yang diinginkan oleh programmernya. Jadi yang seperti tadi Mas Taufik sudah sampaikan ya, mungkin ada perusahaan software yang mendownload jutaan karya gitu. Nah, itu proses mendownload itu dinamakan text and data mining. Dalam kondisi normal, bukan untuk kecerdasan buatan, proses kita mendownload itu tidak bisa sembarangan. Kita mengcopy suatu karya itu harus izin pencipta atau pemegang hak ciptanya. Dan izin ini juga dibarengi dengan konsekuensi ekonomi bahwa ada sejumlah royalti yang harus kita bayarkan kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya. Permasalahannya di sini, kita itu butuh ribuan bahkan jutaan data untuk melatih sebuah sistem kecerdasan buatan. Nah, meminta izin itu juga sama dengan membayar royalti untuk jutaan data yang ada, sehingga eh, biaya yang dilakukan untuk memproduksi itu akan jadi sangat besar, mungkin lebih besar daripada benefit yang akan didapatkan. Nah, terkait text and data mining ini sebenarnya beberapa negara sudah melakukan regulasi. Di Amerika Serikat, seperti kasus yang Mas Taufik tadi sampaikan, itu sudah uh, disepakati bahwa text and data mining itu akan dianalisa berdasarkan prinsip fair use atau prinsip kewajaran. Kemudian di Eropa ada pengecualian-pengecualian bahwa text and data mining ini diperbolehkan asalkan untuk tujuan pendidikan atau untuk tujuan lain asalkan tidak dinyatakan keberatan oleh para pemegang hak ciptanya. Singapura justru malah memiliki regulasi text and data mining yang paling rileks, paling tidak restriktif, karena Singapura memperbolehkan semua kegiatan terkait text and data mining tanpa ada pengecualian, asalkan dilakukan untuk keperluan melatih artificial intelligence. Indonesia sampai saat ini belum memiliki aturan terkait dengan text and data mining tersebut. Nah, tadi itu sekilas tentang hak cipta, dan kemudian masuk juga ada hak paten, akan saya singgung sedikit karena ada kasus juga yang menarik terkait dengan paten yang didaftarkan, tetapi penemunya itu adalah sebuah sistem kecerdasan buatan. Hak paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor
atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Jadi bedanya hak cipta dan hak paten, kalau hak cipta itu di bidang seni dan ilmu pengetahuan, hak paten itu di bidang teknologi. Kemudian juga untuk hak paten, syarat invensinya harus mengandung unsur kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Jika kita lihat ada juga perbedaan nih antara hak paten dan hak cipta, bahwa dalam hak cipta dinyatakan bahwa syaratnya harus diciptakan oleh pencipta, yang mana penciptanya harus orang perorangan dan lain sebagainya. Tetapi hak paten fokusnya ada pada invensinya, yaitu bahwa em, harus baru, mengandung langkah inventif dan sebagainya. Nah, ada kasus yang menarik terkait dengan Tyler's case. Ini sangat terkenal di Australia. Kasus Tyler ini berawal pada tahun 2019. Dr. Stephen Tyler ini mendaftarkan paten atas beberapa invensi, tetapi dinyatakan dalam pendaftaran tersebut bahwa yang menemukan invensi tersebut adalah sebuah sebuah kecerdasan buatan yang namanya Dabus. Kemudian aplikasi tersebut ditolak oleh beberapa kantor paten, termasuk di Australia, termasuk di Inggris dan juga di Amerika Serikat. Nah, atas penolakan tersebut, Dr. Saller itu mengajukan keberatan. Keberatannya diputus oleh Federal Court di Australia dan Federal Court menyatakan bahwa undang-undang paten di Australia itu tidak pernah mensyaratkan bahwa inventor haruslah seorang manusia. Maka AI dapat dikatakan sebagai inventor. Itu Federal Court. Kemudian komisioner paten di Australia tidak terima dengan adanya putusan Federal Court di sini. Maka diajukanlah keberatan dan pada full Federal Court dinyatakan bahwa paten itu tujuannya adalah untuk melindungi invensi manusia. Sehingga karena AI bukan manusia, maka ciptaan atau invensi yang dibuat oleh Dabus ini tidak dapat dilindungi oleh paten. Seperti itu. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya saya ingin membagikan juga kepada teman-teman bahwa perdebatan terkait apakah karya dari kecerdasan buatan ini dapat dilindungi oleh haki atau tidak, itu akan menjadi perdebatan yang tiada akhir. Karena di satu sisi belum ada pengaturan yang jelas. Di sisi lain, teknologi itu terus berkembang pesat, meninggalkan hukum yang kewalahan dan dituntut untuk menghasilkan pengaturan-pengaturan yang menanggapi kemajuan teknologi. Namun, kecerdasan buatan ini bukanlah disrupsi pertama terhadap kekayaan intelektual, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa sudah banyak contoh disrupsi teknologi terhadap kekayaan intelektual, yang mana hukum atas kekayaan intelektual selalu bisa mengatur bagaimana melindungi fotografi, bagaimana kemudian melindungi rekaman suara, itu sudah diatur. Sehingga saya cukup optimis bahwa hukum dan kerangka peraturan perundang-undangan nantinya akan mampu untuk menghadapi tantangan yang dibawa oleh sistem kecerdasan buatan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga saya menunggu feedback dan juga tanggapan dari teman-teman sekalian. Terima kasih.